Halo teman-teman, selamat datang di Sinau di Mari Channel. Hari ini saya akan membahas soal teknis guru dengan materi pokok kode etik guru. Kita langsung saja masuk ke contoh soal yang pertama. Topiknya tentang menjaga kerahasiaan data siswa. Pertanyaannya, seorang guru memiliki akses ke data pribadi siswa, termasuk nilai dan catatan perilaku. Suatu hari, orang tua siswa meminta guru tersebut untuk memberikan informasi tentang siswa lain. Apa yang harus dilakukan oleh guru? A. Memberikan informasi yang diminta oleh orang tua siswa tersebut jika itu berkaitan dengan kepentingan pendidikan anak mereka. B. Menjelaskan kepada orang tua bahwa data siswa lain adalah informasi yang bersifat pribadi dan tidak dapat diberikan tanpa izin yang sesuai. C. Memberikan informasi secara terbuka tanpa batasan karena orang tua berhak mengetahui semua informasi tentang siswa lain. D. Memberikan informasi dengan alasan untuk membantu orang tua memahami cara mendukung perkembangan anak mereka. E. Menyembunyikan data dan tidak memberikan penjelasan apapun kepada orang tua siswa tersebut. Kita lihat pertanyaannya, apa yang harus dilakukan oleh guru yang orang tua siswa meminta data informasi tentang siswa lain? Di sini jawaban yang paling tepat adalah yang B. Menjelaskan kepada orang tua bahwa data siswa lain adalah informasi yang bersifat pribadi dan tidak dapat diberikan tanpa izin yang sesuai. Ini benar, sebagai guru sangat penting untuk menjaga kerahasiaan data siswa. Menanggapi permintaan tersebut dengan menjelaskan bahwa informasi terkait siswa lain adalah pribadi dan tidak dapat dibagikan tanpa izin yang tepat adalah tindakan yang sesuai. Ini menunjukkan profesionalisme dan penghargaan terhadap privasi siswa lain sesuai dengan kode etik guru. Di sini kan topiknya menjaga kerahasiaan data siswa ya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang B. Nah, ini berikut ini pembahasannya. Kenapa jawaban yang paling tepat yang B? Untuk soal yang nomor 1. Soal yang kedua. Topiknya tentang menghadapi konflik kepentingan. Pertanyaannya, seorang guru diminta oleh kepala sekolah untuk memberikan nilai lebih tinggi kepada seorang siswa yang merupakan anak dari donatur sekolah. Apa yang harus dilakukan oleh guru? A. Mengikuti perintah kepala sekolah dan memberikan nilai lebih tinggi karena permintaan tersebut datang dari atasan. B. Memberikan nilai lebih tinggi karena siswa tersebut adalah anak dari donatur sekolah dan penting untuk menjaga hubungan baik dengan pihak yang memberikan sumbangan. Yang C. Memberikan nilai lebih tinggi jika siswa tersebut memiliki prestasi yang cukup baik meskipun ada tekanan dari kepala sekolah. D. Mengabaikan perintah tersebut dan memberikan nilai yang seharusnya tanpa memberikan penjelasan kepada kepala sekolah. Yang E. Menolaknya dan menjelaskan kepada kepala sekolah bahwa memberikan nilai lebih tinggi tanpa dasar yang jelas bertentangan dengan prinsip keadilan dan etika profesi guru. Kita lihat pertanyaannya, apa yang harus dilakukan oleh seorang guru apabila diminta kepala sekolah memberikan nilai lebih tinggi kepada siswa yang anak dari donatur sekolah? Jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 2 adalah yang E. Menolaknya dan menjelaskan kepada kepala sekolah bahwa memberikan nilai lebih tinggi tanpa dasar yang jelas bertentangan dengan prinsip keadilan dan etika profesi guru. Ini benar karena sebagai guru kita memiliki kewajiban untuk memberikan penilaian yang adil dan objektif kepada semua siswa. Jika diminta untuk memberikan nilai lebih tinggi tanpa dasar yang jelas dan objektif, guru harus dengan tegas menolaknya dan menjelaskan bahwa hal tersebut bertentangan dengan kode etik guru.
dan prinsip keadilan dalam pendidikan. Ini adalah tindakan yang sesuai dengan integritas dan etika profesi. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang E. Berikut ini pembahasannya ya. Kenapa untuk soal nomor 2 jawaban yang paling tepat adalah yang E. Soal yang ketiga, topiknya tentang menghadapi tuduhan tidak benar. Pertanyaannya, seorang guru dituduh oleh orang tua siswa telah melakukan tindakan tidak profesional. Apa yang harus dilakukan oleh guru? A. Membiarkan tuduhan tersebut tanpa menanggapi dan berharap masalah ini akan hilang dengan sendirinya. B. Segera mengakui tuduhan tersebut dan meminta maaf meskipun tidak tahu apakah tuduhan itu benar atau tidak. Yang C. Menanggapi tuduhan tersebut dengan tenang, meminta klarifikasi dan berusaha menyelesaikan masalah dengan cara yang profesional. D. Menghindari orang tua siswa tersebut dan tidak memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai situasi tersebut. Yang E. Membalas tuduhan tersebut dengan menyerang balik orang tua siswa untuk membela diri. Kita lihat pertanyaannya. Apa yang harus dilakukan guru apabila dituduh oleh orang tua siswa telah melakukan tindakan tidak profesional? Di sini untuk soal nomor 3 jawaban yang paling tepat itu yang C. Menanggapi tuduhan tersebut dengan tenang, meminta klarifikasi, dan berusaha menyelesaikan masalah dengan cara yang profesional. Ini benar karena ini merupakan tindakan terbaik adalah tetap tenang, meminta klarifikasi mengenai tuduhan yang ada, dan berusaha menyelesaikan masalah secara profesional. Guru harus mengumpulkan informasi yang relevan, berkomunikasi dengan orang tua siswa secara baik, dan jika perlu melibatkan pihak sekolah atau atasan untuk menemukan solusi yang adil dan tepat. Pendekatan ini akan membantu menjaga integritas dan profesionalisme guru. Jadi untuk soal nomor 3 jawaban yang paling tepat adalah yang C. Berikut ini pembahasannya ya, kenapa jawaban soal nomor 3 jawaban yang paling tepat itu yang C. Soal yang keempat, topiknya tentang menangani konflik dengan orang tua siswa. Pertanyaannya, seorang orang tua siswa marah dan menuduh guru telah memberikan perlakuan tidak adil kepada anaknya. Apa yang harus dilakukan oleh guru? A. Menanggapi tuduhan dengan marah dan membela diri di depan orang tua. B. Mengabaikan tuduhan tersebut dan melanjutkan pengajaran seperti biasa. C. Mendengarkan dengan sabar, meminta klarifikasi dan menjelaskan tindakan guru dengan baik serta menawarkan dialog lebih lanjut. D. Menghindari pertemuan lebih lanjut dengan orang tua tersebut dan meminta pihak sekolah untuk menyelesaikan masalah. E. Mencatat semua tindakan orang tua dan melaporkan tuduhan kepada pihak yang berwenang tanpa mencoba menyelesaikan konflik. Kita lihat pertanyaannya. Apa yang harus dilakukan oleh guru apabila orang tua siswa marah dan menuduh guru telah memberikan perlakuan tidak adil kepada anaknya? Untuk soal nomor 4, jawaban yang paling tepat adalah yang C. Mendengarkan dengan sabar, meminta klarifikasi dan menjelaskan tindakan guru dengan baik serta menawarkan dialog lebih lanjut. Di sini benar karena ini adalah langkah yang paling tepat. Sebagai guru, kita harus mendengarkan dengan sabar tuduhan orang tua, mengklarifikasi apa yang terjadi, serta menjelaskan tindakan kita dengan penuh perhatian dan profesionalisme. Menawarkan dialog lebih lanjut, memberikan kesempatan bagi kedua belah pihak untuk membahas masalah dan mencari solusi bersama yang akan membantu menyelesaikan konflik dengan cara yang konstruktif. Jadi jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 4 adalah yang C.
Berikut ini pembahasannya kenapa jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 4 adalah yang C. Soal yang kelima. Topiknya tentang menangani pemberian hadiah dari orang tua siswa. Pertanyaannya, seorang orang tua siswa memberikan hadiah yang cukup mahal kepada guru sebagai ucapan terima kasih atas bimbingannya. Apa yang harus dilakukan oleh guru? A. Menerima hadiah tersebut dengan senang hati karena itu adalah tanda penghargaan dari orang tua siswa. B. Menolak hadiah tersebut dengan sopan, menjelaskan bahwa guru tidak boleh menerima hadiah dari orang tua siswa untuk menjaga profesionalisme dan menghindari konflik kepentingan. C. Menerima hadiah tersebut tetapi tidak memberitahukan kepada siapapun agar tidak menimbulkan masalah. D. Menerima hadiah tersebut dengan syarat bahwa hadiah itu hanya sebagai simbol dan tidak akan mempengaruhi penilaian terhadap siswa. E. Menerima hadiah tersebut dan membaginya dengan rekan-rekan guru lain sebagai bentuk kebersamaan. Kita lihat pertanyaannya, apa yang harus dilakukan guru apabila orang tua siswa memberikan hadiah kepada guru sebagai ucapan terima kasih atas bimbingannya? Untuk soal nomor 5, jawaban yang paling tepat adalah yang B. Menolak hadiah tersebut dengan sopan, menjelaskan bahwa guru tidak boleh menerima hadiah dari orang tua siswa untuk menjaga profesionalisme dan menghindari konflik kepentingan. Jawaban ini adalah tindakan yang paling tepat. Guru harus menolak hadiah yang diberikan orang tua siswa dengan sopan dan profesional. Menjelaskan bahwa menerima hadiah bisa menimbulkan konflik kepentingan atau kesan bahwa perlakuan terhadap siswa bisa dipengaruhi oleh pemberian hadiah. Hal ini untuk menjaga integritas dan kepercayaan antara guru, siswa, dan orang tua. Menjaga profesionalisme adalah prioritas utama dalam kode etik guru. Jadi untuk soal nomor 5, jawaban yang paling tepat adalah yang B. Berikut ini pembahasannya kenapa jawaban untuk soal nomor 5 yang paling tepat adalah yang B. Soal yang ke-6. Topiknya tentang menjaga kerahasiaan data sekolah. Pertanyaannya, seorang guru memiliki akses ke data rahasia sekolah, termasuk rencana pengembangan dan anggaran. Suatu hari, seorang teman guru meminta informasi tersebut untuk keperluan pribadi. Apa yang harus dilakukan guru tersebut? A. Menyimpan informasi tersebut dan menolak untuk memberikan kepada siapapun tanpa izin resmi dari pihak yang berwenang di sekolah. B. Memberikan informasi tersebut kepada teman guru karena mereka bekerja di sekolah yang sama dan membutuhkan informasi tersebut. C. Mengirimkan informasi tersebut kepada teman guru tetapi sebagian kecil yang dianggap tidak terlalu penting. Yang D. Memberikan informasi tersebut kepada teman guru dengan alasan bahwa teman tersebut akan membantu menjaga kerahasiaannya. Yang E. Memberikan informasi tersebut kepada teman guru karena percaya bahwa teman tersebut akan menggunakannya dengan bijak. Kita lihat pertanyaannya, apa yang harus dilakukan oleh seorang guru atau guru tersebut saat temannya meminta informasi akses data rahasia sekolah. Untuk soal nomor 6, jawaban yang paling tepat adalah yang A. Menyimpan informasi tersebut dan menolak untuk memberikan kepada siapapun tanpa izin resmi dari pihak berwenang di sekolah. Ini tindakan yang paling tepat karena sebagai guru menjaga kerahasiaan data informasi yang bersifat rahasia
adalah kewajiban profesional. Guru harus mematuhi kebijakan dari prosedur sekolah terkait dengan akses dan distribusi data serta menahan diri untuk tidak memberikan informasi kepada siapapun tanpa izin dari pihak yang berwenang. Jadi untuk soal nomor 6 jawaban yang paling tepat adalah yang A. Berikut ini pembahasannya kenapa jawaban nomor 6 yang paling tepat adalah yang A. Soal nomor 7. Topiknya tentang menangani siswa yang terlibat perkelahian. Pertanyaannya, 2 siswa terlibat perkelahian di halaman sekolah. Sebagai guru yang melihat kejadian tersebut, apa yang harus dilakukan? A. Langsung memisahkan kedua siswa tersebut dengan cara fisik dan memberikan hukuman di tempat. B. Menyaksikan perkelahian tanpa intervensi karena itu adalah urusan pribadi antar siswa. C. Segera memisahkan kedua siswa tersebut dengan cara aman dan mengarahkan mereka untuk menenangkan diri, kemudian melaporkan kejadian kepada pihak yang berwenang. D. Mengabaikan kejadian tersebut karena perkelahian antar siswa sering terjadi dan tidak terlalu penting. Yang E. Mengajak kedua siswa tersebut ke ruang guru dan memberikan hukuman fisik sebagai bentuk pembelajaran. Kita lihat pertanyaannya. Apa yang harus dilakukan guru yang melihat perkelahian siswa? Di sini untuk soal nomor 7, jawaban yang paling tepat adalah yang C. Segera memisahkan kedua siswa dengan cara yang aman dan mengarahkan mereka untuk menenangkan diri, kemudian melaporkan kejadian kepada pihak yang berwenang. Ini benar, karena tindakan yang tepat adalah segera memisahkan siswa dengan cara yang aman, memberikan mereka waktu untuk menenangkan diri dan kemudian melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwenang. Bisa jadi ini kepala sekolah atau konselor untuk ditindaklanjuti lebih lanjut. Tindakan ini menunjukkan perhatian terhadap keselamatan siswa dan menegakkan disiplin sesuai prosedur. Jadi untuk soal nomor 7, dalam menangani siswa yang terlibat perkelahian, jawaban yang paling tepat adalah yang C. Berikut ini pembahasannya kenapa untuk soal nomor 7, jawaban yang paling tepat adalah yang C.